Oke, halo, kita lanjut para mahasiswa dan juga netizen yang baik gitu ya. Saya mau lanjut ke seri 3, negara sebagai institusi gitu ya. Institusi itu beda dengan organisasi ya. Institusi ini kan sebenarnya dia diturunkan dari filsafat atau dari nilai norma, kemudian dia diciptakan ke dalam organisasi dan aturan, itu namanya namanya institusi gitu ya. Ada berbagai macam cara pandang ya di situ ya. Misalnya konsep negara hukum ini kan konsep institusi ini. Ya. Konstitusi itu juga institusi gitu. Nah, negara hukum itu konsep yang berasal dari tradisi kontinental Eropa ya. Bahasa Jermannya namanya Rechtsstaat itu. Kalau Anglo-Saxon namanya rule of law, pemerintahan hukum. Anglo-Saxon itu Inggris dan Amerika. Ini pemahamannya dua. Yang satu bicara negara, hukum, negaranya. Itu sama-sama liberal sih, sama-sama liberal. Yang di Anglo-Saxon namanya rule of law atau pemerintahan hukum ya. Kalau di zaman sekarang orang bicara negara hukum itu hanya dimonopoli oleh orang sarjana hukum gitu. Jadi itu segala-galanya. Tetapi kalau kita mau baca lengkap konstitusi, ya sebenarnya kita ini negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial. Ini dasarnya di situ. Tetapi sebelum bicara ke sana, saya mau ini sebenarnya. Kita memahami dulu hubungan atau relasi kuasa antara negara dan pemerintah sebenarnya. Yang ini penting gitu ya, karena biasanya orang itu bicara pemerintah ya bicara negara juga bicara pemerintah. Di seri pertama saya menyampaikan karena dengan konsep totalitas itu lalu negara menjadi segala-galanya ya. Meskipun ada juga di pemahaman pertama negara itu statis lalu pemerintah itu dinamis gitu. Nah, tergantung pada ide dan prakteknya nanti dinamikanya terletak di mana dan statisnya terletak di mana dan bagaimana kedua institusi besar ini itu saling berinteraksi gitu ya. Kalau basis awalnya ya negara itu memiliki undang-undang dasar, memiliki konstitusi ya. Nah, kemudian institusi pemegang kedaulatan rakyat, kalau menurut trias politika yang pemisahan kekuasaan itu legislatif itu ya, legislatif. Kalau Indonesia kan ini dua-duanya, pemerintah dan parlemen. Itu yang punya sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat yang punya otoritas membuat hukum. Ya, membentuk hukum atau membuat hukum begitu ya. Dan kemudian di sisi berikutnya ada regulasi. Jadi ada konstitusi, ada hukum atau undang-undang dan ada regulasi. Jadi regulasi itu berbeda dengan hukum gitu ya. Karena kalau regulasi itu tindakan pemerintah dan nanti kalau regulasinya itu terlalu banyak ya, terlalu rumit, itu dia akan meruntuhkan konsep negara hukum. Sehingga yang kemudian disebut sebagai negara peraturan. Misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri ini yang sangat lebat gitu ya. Misalnya dulu pernah ada guyonan di Kementerian Kehutanan ya. Ada guyonan begini gitu. Di Kementerian Kehutanan itu peraturannya jauh lebih lebat daripada hutannya gitu ya. Itu karena saking ini ya, saking banyaknya peraturan. Nah ini penyakit. Jadi artinya begini, artinya kalau peraturannya atau regulasinya lebih banyak dan bahkan dia bisa mengatur hukum, itu artinya apa? Artinya sebenarnya dia membunuh hak. Karena sebenarnya inti dari
konstitusi itu bicara tentang proteksi dan melindungi tadi, melindungi dan melayani tadi, ya. Konsep konstitusi itu berbicara tentang tadi fungsi negara memberikan proteksi dan pelayanan atau fungsi law and order dan welfare. Hukum itu intinya memastikan hak dan kewajiban. Hak kewajibannya siapa? Kewajibannya warga. Makanya dalam konstitusi itu hak warga pasal 28 itu banyak sekali ya. Dan ini menjadi kewajiban negara untuk menegakkan hak gitu. Kalau regulasi itu lebih banyak bicara tentang tata cara, tentang prosedur, tentang mekanisme begitu ya. Sehingga yang terjadi itu distorsinya terlalu banyak. Jadi misalnya warga itu mau meraih satu hak harus memenuhi 10 kewajiban. Sehingga nggak terjadi gitu ya. Nah oleh karena itu ini peraturan itu jauh dari prinsip negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial. Sehingga kalau ditanya kita diskusi mengenai soal kemajuan Indonesia ya, yang sekarang banyak dibicarakan oleh Presiden, itu kan ada pertanyaan, mengapa kita ini kalah tertinggal ya, atau kalah maju gitu ya, kita lebih tertinggal gitu ya. Misalnya ada teman mengatakan Indonesia itu sebenarnya tidak mundur, ya tetap maju. Tapi majunya 1 langkah, sementara tetangganya melangkah 4 langkah, tetangganya yang enggak jauh sedikit melangkah 20 langkah. Ini persoalannya mengapa, dan pertanyaan yang lain misalnya siapa sih yang menghambat kemajuan? Ya kalau Presiden kalimatnya yang menghambat ini adalah birokrasi dan regulasi. Itu jelas itu ya. Kenapa beliau selalu bicara tentang menata ulang birokrasi, menata ulang banyak regulasi, karena memang ini menghambat kemajuan, meskipun banyak yang melawan bahwa ini omnibus law dan sebagainya ini untuk mengantarkan investasi yang merugikan buruh. Itu biasa itu, debat semacam itu hal yang biasa, dan itu harus ditemukan jalan yang terbaik, karena memang pemerintah itu tugasnya adalah hukum, membuat hukum, bukan membuat regulasi. Kalau membuat regulasi itu nanti jauh lebih merugikan warga daripada ini. Nah, kalau para ilmuwan, para kelas menengah ngehe, istilah saya ya, yang menghambat kemajuan itu oligarki, politisi lah gitu ya. Ini kan soal perdebatan, soal diskurs, soal panggung ini ya. Nah, kalau menurut saya yang menghambat kemajuan itu adalah orang-orang yang mempromosikan kemajuan, yaitu teknokrat, para ahli gitu ya. Nah, para ahli itu nanti dengan birokrasi, dengan regulasi ini menjadi satu persekongkolan kan begitu ya. Nah ini pemahaman awal gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di seri-seri berikutnya soal ini. Tapi poin yang mau saya katakan, negara itu konstitusi, institusi pemegang kedaulatan rakyat adalah hukum atau undang-undang, dan kemudian nanti pemerintah itu ada regulasi. Kalau regulasinya terlalu banyak yang dibuat oleh birokrat, oleh teknokrat, itu akan merontokkan, akan melemahkan negara hukum. Dan itu juga akan melemahkan cita-cita konstitusi yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa gitu. Nah, hubungan antara pemerintah dengan negara ini sangat beraneka ragam ya. Nanti kayaknya negara sebagai institusi itu ada beberapa seri ya. Yang pertama, pola hubungan yang pertama itu tadi ya, integralistik, totalistik. Cara pandangnya, pemerintah itu hanya menjadi bagian dari negara. Pemerintah adalah negara, negara adalah pemerintah. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau bicara negara ya pasti bicara pemerintah. Jadi pemerintah itu hanya menjalankan order. Order itu tatanan gitu. Jadi akhirnya pemerintah nggak dinamis. Dia hanya menyelenggarakan negara yang sudah jadi, yang sudah turun-temurun. Jadi kalau pemerintahan itu rutinitas gitu ya, pemerintah nggak bisa mengubah birokrasi, nggak bisa mengubah kultur,
Ini namanya paradigma pertama. Pemerintah ini menjadi bagian dari negara. Pemerintah itu miliknya negara, ya, miliknya negara. Dan ini pengalaman zaman dinasti, zaman monarki, dan zaman Orde Baru begitu. Yang menjadi pemerintah itu adalah aparat negara. Yang menjadi pemerintah, ya. Yang jadi bupati, yang jadi presiden, jadi gubernur itu akan selalu berangkat dari birokrat sipil atau tentara. Jadi menurut pemahaman ini pemerintah itu bukan milik rakyat dan negara bukan milik warga. Miliknya siapa? Gitu. Ya miliknya negara itu, dan nanti itu kalau ujung-ujungnya ya penguasa. Di Orde Baru sampai 30-an tahun begitu ya. Itu sampai menggumpal. Sama juga kalau kita tarik ke belakang zaman kerajaan, ya semuanya tersentral di tangan ini. Di tangan raja ya. Jadi ini kalau konsepsi yang pertama ini dibangun itu kemana-mana, sehingga yang namanya rakyat, yang namanya rakyatnya tidak berdaulat, warganya tidak bermartabat. Ini kesalahan besar ini. Bahkan ini bisa disebut sebagai pemerintahan model setan ini. Jadi kalau nggak di antara pemerintah sama negara nggak dibedakan ini ya. Jadi ini mengarah ke totalitarian, mengarah ke despotisme, mengarah ke pokoknya yang jelek-jelek gitu ya, yang jelek-jelek. Dan itu sejarah sudah membuktikan begitu ya. Meskipun ada kemajuan material, tapi ya yang namanya warga itu hanya dapat sisanya sisa. Dan sekian tahun lamanya tidak ada kedaulatan rakyat dan tidak ada kewargaan. Jadi kewargaan itu bersifat nominal aja ya, nominal ya. Nominal itu artinya ya hak dan kewajibannya tidak terdefinisikan dengan baik itu di atas kertas maupun di kenyataan gitu. Termasuk konsep-konsep bantuan, ya. Konsep bantuan ini kan warisan masa lalu ya. Jadi kalau pemerintah milik negara gitu ya, atau konsep totalitas itu lalu para pejabat yang memegang tangan-tangan negara ini, yang memegang negara ini lalu dicitrakan sebagai orang yang benevolent, yang budiman, yang suka membagi-bagi itu ya. Jadi ini pengalaman yang buruk cukup lama. Kemudian yang pola yang kedua atau institusi yang kedua itu begini. Negara tanpa pemerintah. Jadi negaranya itu sangat kuat, lalu pemerintahnya itu lemah, gitu ya. Ini satu sempilan kecil dari format yang pertama, gitu ya. Nah ini birokrasinya kuat ini. Jadi negara itu kan abstrak, hanya ada dalam konstitusi, hanya dalam simbol. Tapi negara yang konkret, negara yang nyata itu ya birokrasi sama tentara ini. Jadi yang menjalankan pengaturan dan sebagainya itu ya negara itu. Jadi pemerintah ini lemah gitu ya. Ini sama aja kalau kita melihat kementerian-kementerian itu ya. Menterinya hadir orang baru, nggak bisa berbuat apa-apa dia nggak bisa melakukan reformasi atau perubahan dalam kementerian itu karena birokrasinya udah sangat kuat gitu ya. Padahal pemerintah itu sebagai sesuatu yang dinamis, setiap 5 tahun itu ada penyegaran, ada perubahan itu supaya membuat negara itu menjadi lebih ke tujuannya, sehingga dia harus membuat dinamika lah gitu ya. Dinamika itu bisa dilakukan dengan reform atau dengan perubahan. Jadi tidak hanya inovasi, karena kalau inovasi itu hanya perubahan layanan produk dengan ilmu dan teknologi gitu ya. Tetapi kalau ini menteri datang, kemudian bupati datang, gubernur datang, presiden datang sebagai pemerintah itu, dia harus melakukan namanya reform atau perubahan. Perubahan itu dengan cara exercise kekuasaan.
yang tadinya fungsi-fungsi proteksi dan fungsi pelayanan tidak jalan, maka dia harus ditotok darah, harus dirubah dan sebagainya begitu ya. Nah ini negara tanpa pemerintah ini, meskipun pemerintah ada di atas kertas tapi dia tidak sanggup untuk mengatasi yang namanya birokrasi ini. Jadi kepala pemerintahan ini menghadapi raksasa yang sangat besar yang sulit dirubah, sehingga kemudian di banyak tempat, di banyak negara termasuk Indonesia ini, kepala pemerintahan itu tidak meruntuhkan atau tidak mengubah bangunan besar itu, tapi dia melompati gitu. Ini yang kemudian disebut sebagai populisme, bertindak lebih populis gitu ya. Jadi dia kepala pemerintahan itu berhubungan langsung dengan rakyat, entah itu dengan bantuan sosial atau program-program lain yang sangat populis gitu ya. Ya ini memang populis ini lebih baik daripada birokratisme gitu. Tapi kan populisme tidak mungkin bisa menghancurkan birokratisme ini. Dalam kehidupan sehari-hari yang namanya warga kan tetap berhadapan dengan bangunan birokrasi ini. Sehingga mengapa saya sering mengatakan bahwa populisme itu menyenangkan rakyat tapi sebenarnya tidak menolong rakyat. Itu ya, itu mungkin itu dulu, sampai 2 dulu, nanti kita sambung lagi ke model-model relasi antara pemerintah dengan negara ke pertemuan berikutnya. Terima kasih.